lanjutan cerita yang kedua tadi, boleh? Oh, yang kedua tadi Bapak Ibu ketika dia tanya apa yang saya syukur dari kejadian ini, terus dia bersyukur dia masih hidup. Terus yang kedua dia tanya, saya harus belajar apa dari kejadian ini? Dia belajar bela diri, belajar apa? Terus dia tanya apa yang saya lakukan supaya saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik dan membuat banyak orang jadi lebih baik. Direstui Tuhan sempurna adanya. Dia tanya, dia lakukan Bapak Ibu, dia ngajar bela diri pada banyak komunitas supaya tidak diperkosa. Bagus? Jadi dia jadi lebih baik. Yang satu Bapak Ibu bunuh diri. Kejadiannya sama loh. Yang satu lagi Bapak Ibu, dia jadi lebih baik. Dia ngajar gimana caranya supaya wanita tidak diperkosa. Boleh kita sharing sedikit ilmunya, boleh? Ternyata dia ngajarin Bapak Ibu pada semua wanita di sana di Woman Art of Defense dia ngajarin. Ternyata yang pertama ketika mau diperkosa jangan panik. Jangan apa? Penting boy. Jangan panik Bapak Ibu, kalau panik sudah bisa diperkosa, betul? Jangan panik, kalau tenang Bang, mau di mana Bang? Jangan panik, aja buka. Yang pertama jangan panik. Yang kedua Bapak Ibu lanjutannya nih. Ini penting. Yang kedua Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Yang kedua Bapak Ibu, jangan perang fisik. Langsung perang mental dulu. Perang apa? Jangan langsung perang fisik. Puk. Apa? Perang mental dulu. Ketika perang mentalnya begini. Ketika mau diperkosa perang mental, jangan langsung berantem. Ya. Ganggu dulu pikirannya. Ketika mau diperkosa, hei jangan macam-macam kamu. Saya HIV. Tapi kadang-kadang nggak makan Bapak Ibu. Ya, yang mau berkosa, saya juga HIV. Kalau yang itu masih nggak makan Bapak Ibu, pakai perang mental berikutnya. Hei jangan macam-macam kamu. Bayangkan saya anakmu. Masa mau perkosa anak sendiri, betul? Tapi kalau di atas ketemunya yang begitu, saya kemarin baru perkosa anak saya. Wah, ngeri banget Bapak Ibu. Masih ada jurus berikutnya. Nah, jangan macam-macam kamu. Bayangkan saya, mbokmu, makmu gitu ya. Masa mau perkosa emak sendiri? Ya kadang-kadang ketemu yang nekat ya aja, nggak apa-apa. Masih ngomong juga ini, Bapak Ibu, jurus fakultas perang mental. Jangan macam-macam kamu. Bayangkan saya nenekmu. Baru Bapak Ibu, jurus berikutnya tenang. Tenang Bapak Ibu, mau diperkosa Bapak Ibu, pegang jarinya, pegang apanya? Pegang jarinya dipegang Bapak Ibu, dipatahin. Kalau jarinya udah patah Bapak Ibu, itunya nggak bisa berdiri. Mata kemarin. Jurus berikutnya Bapak Ibu. Ketika tangannya udah patah Bapak Ibu, nih, yuk tangannya semua diangkat yuk. Tempel ke leher tapi pelan-pelan ya. Bayangin Bapak Ibu, ini digerak-gerakkan sedikit aja udah agak sakit, betul? Bayangin kalau sudah dipukul kencang. Ya, jadi ketika patah jarinya, krek, pukul lehernya Bapak Ibu, jedok. Langsung jurus ketiga Bapak Ibu, jurus pamungkas. Jurus ketiga, bukan, hancurkan harta karun yang paling berharga. Kalau kita dalam keadaan apapun Bapak Ibu, dalam keadaan yang lagi stres dulu, jangan tanya pertanyaan yang salah. Tanya pertanyaan yang positif. Setuju? Nah, ikuti kata-kata saya Bapak Ibu. Apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Oke Bapak Ibu, saya kasih waktu 2 menit. 2 menit? Anda bayangkan, memang waktunya singkat. Anda bayangkan hal yang menyedihkan. Satu hal yang menyedihkan. Entah di keluarga, entah di pekerjaan. Boleh? Kalau perlu yang paling menyedihkan. Kalau sudah ada tanya pertanyaan ini Bapak Ibu, apa yang saya suka dari kejadian ini? Bentar Bapak Ibu, saya minta semuanya jangan ngobrol kiri kanan, oke? Nanti temannya lagi bayangkan digangguin, Bapak Ibu malah ketawa deh. Jadi Anda pertama rasakan sedih, rasakan apa? Anda bayangkan hal yang menyedihkan, terus Anda ubah emosinya jadi positif. Jadi apa? Positif. Latihan Bapak Ibu. Dan nanti Anda ulangi terus sampai jadi kebiasaan, sampai masuk dalam bawah sadar Anda. Siap? Siap. Jangan Bapak Ibu Anda bayangkan satu hal, kejadian apa di keluarga atau di mana Bapak Ibu yang menjadikan, yang entah di pekerjaan, entah di keluarga, entah di manapun.
Yang buat Anda sedih. Nah, Anda bayangkan Bapak Ibu, Anda tanya pertanyaan pertama. Ketika kejadian yang tidak enak itu menimpa Anda tanya pertanyaan apa yang saya syukuri dari kejadian? Jangan fokus kita kehilangan apa, tapi kita fokus kita masih punya apa. Apa yang saya syukuri dari kejadian? Kita tidak melihat dari sisi positifnya. Kita tidak melihat dari sisi negatif, kita lihat dari sisi positif. Selalu ada hal yang positif yang kita bisa ambil dari kejadian yang tidak enak sekali. Saya harus belajar apa dari kejadian ini? Dimarahi oleh siapapun, kita kasih arti bahwa kita harus belajar apa dari kejadian ini. Sehingga saya merasa lebih baik. Dan betul-betul menjadi lebih baik. Fokus solusi, fokus menjadi lebih baik, bukan terpuruk pada kesedihan. Sehingga membuat banyak orang jadi lebih baik, membuat perusahaan jadi lebih baik, membuat keluarga saya jadi lebih baik, dan direstui Tuhan sempurna adanya. Oke, tepuk tangan dulu buat Anda semua. Katakan saya. Tapi sekali lagi ilmu ini gak ada gunanya kalau Anda tidak praktek. Yang harus dilakukan adalah Anda ulangi, Anda praktekkan terus, Anda ulangi, Anda praktekkan terus. Hidup Anda akan enak sekali. Kalau Anda bisa mengontrol hidup Anda bisa mengontrol pikiran Anda bisa mengontrol emosi Anda bisa mengontrol hidup Anda. Setuju? Anda bisa enak sekali. Saya praktek ilmu ini luar biasa, efeknya luar biasa. Saya nggak main-main. Saya berasal dari keluarga yang miskin. Besok Anda nonton saya di TVRI hari Jumat jam 8 malam. Bukan acara saya, acara guru saya, The Samaritan Show. Saya juga sana testimoni. Saya juga di sana sharing tentang hidup saya. Yang saya ceritakan hari ini sama dengan yang saya ceritakan besok dari Jumat. Saya sudah tag kemarin. Besok disiarkan dulu. Saya kelas 6 SD, rumah saya dijual. Tak punya rumah. Jadi orang yang sangat miskin, gak punya apa. Ketika dulu saya berpikirnya negatif. Berpikirnya apa Bapak Ibu? Suka mengeluh, berpikir negatif. Itu ternyata yang menghambat saya adalah pikiran dan emosi saya. Ketika saya mau suka sederhana, ternyata harus belajar dari yang terbaik. Harus belajar dari yang terbaik. Ketika tahun 2008 kemarin, Bapak Ibu, saya masih sangat miskin. Kalau di Jakarta pas-pasan 1 bulan berapa? Berapa? 600. Itu udah lumayan murah, betul? Saya 2008 kos di daerah Pesing dan Mogot, bukan pinggir, betul? Masih di kota kan? Itu di daerah Pesing, agak bau Pesing sedikit. Nah, di situ saya kos 1 bulan 200.000, Bapak. Gak usah hujan banjir 5 tahunan, hujan dikit aja udah banjir. Kalau berangkat kantor saya ganti kartu masuk plastik, udah nyeker, udah banjir pagi-pagi. Ya, itu kos-kosan saya. Jadi 1 bulan 200.000. Patungan sama teman saya 100.000. Saya dari orang yang sangat kekurangan. Saya numpang di rumah saudara saya, Bapak Ibu, bukan setahun, bukan 2 tahun, belasan tahun.